Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prof hadir kembali dengan kisah You Legend, si anak SMA mantan tentara bayaran. Bagi teman-teman yang baru saja bergabung, silakan ke halaman utama channel untuk melihat playlist You Legend dari episode pertama. Jadi, langsung saja siapkan bantal, mulai rebahan, dan simak kisahnya. Hari itu, di camp, para tentara bayaran sedang membahas rekrutan baru. Mereka tak percaya atasan camp menemukannya ketika pergi meninjau pesawat jatuh beberapa hari lalu. Ditambah, bocah yang tidak sadarkan diri itu adalah satu-satunya korban yang selamat. Tapi, mereka hanya bisa mempercayai itu. Yang lain juga heran, kenapa atasan membawanya ke sini dan sampai mengobatinya juga. Sepertinya para atasan akan menyuruh si bocah ikut serta dalam pelatihan. Toh, ada banyak anak-anak yang tidak tahu apa-apa dan dibawa ke tempat ini. Namun rekannya ragu, anak itu masih bocah sekali. Bagaimana dia bisa bertahan menjalani pelatihan neraka ini? Bahkan, anak-anak yang berpengalaman tidak bisa bertahan dan mati sia-sia. Temannya mengingatkan kalau tempat ini bukan tempat yang mengkhawatirkan hal semacam itu. Sementara itu, di salah satu tenda, MC kita, You Legend, baru saja tersadar dengan perban di tangan dan wajahnya. Legend perlahan membuka matanya. Di luar tenda, terdengar seseorang berbicara bahasa asing, menyuruhnya bangun. Melihat Legend tidak menurutinya, orang itu langsung masuk dan menyeret Legend keluar dengan paksa. Legend yang lemah terduduk di tanah dan melihat banyak orang berseragam tentara di sana. Kemudian, seseorang menghampirinya. Mad Dog yang mukanya masih mulus menatap Legend. Bawahannya melaporkan kalau kesadaran si bocah masih belum pulih sepenuhnya. Mendengar itu, Mad Dog menduga penyebabnya efek samping kecelakaan. Tapi dia tak peduli. Mulai hari ini, bawahannya harus menyuruh si bocah mengikuti pelatihan. Dia harus membayar biaya pengobatannya. Juga, bocah ini akan mati di tempat itu jika bukan karena mereka. Jadi, dia tidak akan rugi. Dan jika beruntung, mungkin dia akan bisa bertahan. Setelah itu, Mad Dog pergi meninggalkannya. Legend yang masih bingung dipanggil. Dia berbalik, namun seseorang menghantam tengkuknya dengan kaki. Orang itu berkata kalau anak baru harus menjalani inisiasi dulu. Legend terus ditendang sampai lukanya kembali berdarah. Orang itu tidak peduli. Dia mengatakan jika tidak bisa bertahan, Legend pasti akan mati. Tiba-tiba pria itu ditendang sampai terbanting. Dan temannya kena jurus lutut andalan Legend, membuat hidungnya berdarah. Seketika, mereka berdua terkapar di tanah. Ternyata, 005 datang membantu. Kedua pria itu terlihat takut dan menanyakan alasan kenapa dia tiba-tiba begitu. 005 menjawab dingin. Mereka berdua membuatnya kesal. Salah satu pria tak percaya. Tapi saat 005 menjawab, mereka jadi takut dan lari terbirit-birit. 005 melirik Legend, lalu menyuruhnya memulihkan kesadaran dan bangun jika dia tidak mau mati. Legend yang tidak paham hanya menatap kosong. 005 kembali menyuruhnya bangun, namun Legend masih duduk. Itu membuatnya kesal. Dia lalu memegang kerah MC kita dan mengangkatnya. Tapi mata Legend terlihat berbeda. Kembali ke sekarang, Mayor Kang menelepon Legend, tersadar dan segera mengangkat ponselnya. Mayor berkata dia sudah mendengar garis besar ceritanya. Katanya dia menjadi target dan pembunuh bayaran yang menargetkannya adalah rekan Legend dulu. Legend mengiyakan, tapi dia tidak bisa menangkap si pembunuh. Dan dia juga tidak tahu siapa yang menyewa pembunuh itu. Dia melanjutkan, pembunuh bayaran yang sama tidak akan beroperasi lagi.
tapi untuk sementara akan sulit mencari tahu siapa dalangnya. Mayor Kang teringat sesuatu lalu bertanya, apa Legin baik-baik saja? Legin menjawab, dia baik-baik saja. Namun Mayor khawatir, rekan kerjanya dulu muncul untuk membunuh orang yang dia kawal. Ditambah, sepertinya Legin tidak mau bertemu dengan orang-orang dari masa lalunya. Langkahnya terhenti mendengar itu. Mayor berkata lagi, Legin bisa bilang padanya kapanpun jika dia sedang kesulitan. Apa dia mengerti? Legin tersenyum dan berterima kasih. Tapi Mayor tidak mempermasalahkannya. Dia juga mengingatkan Legin agar tidak melakukan sendirian. Lalu menutup teleponnya. Legin kemudian disapa Dayun yang baru pulang berbelanja. Dia bertanya, apa yang dipikirkan kakaknya sampai bengong begitu? Legin terkejut mengetahui ada Dayun di depannya. Tapi Dayun merasa aneh. Betulan karena nggak ada masalah yang terjadi pada kakaknya kan? Legin langsung mengiyakannya. Itu membuatnya curiga. Pasti ada sesuatu. Apa mungkin gara-gara Kak Yuna? Namun Legin menyangkal. Dayun berkata, Kak Yuna pasti sedih jika mendengar ini. Dia lalu bertanya lagi, apa gara-gara peringkat game? Legin juga menyangkal itu. Mereka berdua kemudian tertawa bersama. Sementara itu, di gang sempit di dekat sana, 005 tidak percaya saat melihat ekspresi 001. Dia heran 001 bisa membuat ekspresi seperti itu juga. Kembali ke masa lalu. Hari itu, hujan turun. Mad Dog membuat pengumuman pada anak didiknya. Mulai sekarang, pelatihan mereka sudah selesai. Dia juga memberitahu trainee 982 U Legin. Sekarang kode name-nya adalah 001. Kedepannya, 001 yang akan bertanggung jawab atas unit ini. Mad Dog lalu menyuruh bawahannya membawa seseorang ke depannya. Si bawahan yang menurut langsung menyeret orang yang dimaksud. Mad Dog lalu berkata, meski dia sudah bilang ini pelatihan terakhir, tapi anggota yang tertinggal akan dieksekusi. Mad Dog lalu mengangkat pistolnya dan berkata lagi, tidak peduli seberapa terlukanya dia. Semua yang ada di sana hanya bisa diam melihat itu. Sebelum menarik pelatuk, Mad Dog mengatai anak bocah itu menyedihkan. Tapi dia dihadang seseorang. Mad Dog menatap jengkel. Dia heran dengan kelakuan 001. Apa-apaan ini? Legin menjawab, tegas. Ini adalah unitnya. Mulai sekarang dia yang akan mengurusnya. Anggota lain kini bingung dengan 001. Namun ada seseorang yang marah. Mad Dog kesal melihat tingkah Legin. Tapi Legin hanya balik menatapnya kosong. Dalam hatinya, Mad Dog berpikir walau sudah menyelesaikan pelatihan, tidak ada yang lebih baik daripada menaklukkan 001 untuk memberitahu mereka di mana posisi mereka berada. Mad Dog tersenyum sinis lalu berkata, kalau begitu, coba saja tolong sendiri tentaramu. Sambil melemparkan pisau tepat di antara kaki Legin. Jika 001 menang melawannya, dia akan membiarkan anak itu hidup. Tetapan Legin kosong dan dia tidak berkata apapun. Dia membungkuk dan mengambil pisau yang tertancap di tanah. Namun belum sempat mengambilnya, sebuah serangan mengarah ke kepalanya, membuat Legin harus berguling mundur. Mad Dog terus menyerang dengan membabi buta, tapi semuanya dihindari oleh Legin. Mad Dog sedikit kagum. Katanya, keseimbangan 001 dalam semua bentuk pertarungan adalah yang terbaik di antara trainee lain, ya. Tanpa dia sadari, Legin memanfaatkan lumpur dan melemparkannya ke muka Mad Dog, membuat matanya buta sesaat. Legin segera berlari mengambil pisau tadi. Dia dengan cepat berbalik dan memasang kuda-kudanya. Mad Dog semakin kesal dengan tingkah 001. Bahkan mengatainya bocah congkak.
Legend yang sudah memegang pisau maju menyerang, tapi Mad Dog menahannya. Pertarungan berlangsung sengit. Tubuh Legend terus ditebas dengan pisau, tapi dia masih tetap berdiri. Di sisi lain, Mad Dog terlihat kewalahan. Di dalam hatinya, dia meremehkan Legend. Walaupun disebut perkara khusus, bagaimanapun juga dia hanyalah seorang trainee. Beraninya dia melawannya hanya karena dia orang terhebat di antara mereka. Mad Dog sudah dipenuhi amarah. Berani-beraninya bocah lemah sepertinya yang bahkan tidak bisa mengikuti pelatihan bersikap begitu. Namun Mad Dog terlalu sibuk berpikir membuat celah yang begitu besar. Legend dengan cepat menebas lengan lawannya, lalu lanjut kedua kaki, dan terakhir dia naik ke paha Mad Dog, lalu mengarahkan pisau tepat ke matanya. Mad Dog terbangun dari mimpi buruknya. Ternyata penyebab luka di wajahnya adalah 001. Nafasnya memburu. Dia nampak panik dan melemparkan minuman di dekatnya. 001, jika bukan karena bocah itu. Sementara itu, di Korea, Legend sibuk jogging. Dia berlari mengitari trek, lalu lanjut keliling kota sampai matanya menangkap sosok 005. Mereka berdua lalu pindah ke taman. Di sana, 005 mengatakan dia menyalahkan Mad Dog atas penyerangan itu dan memutuskan untuk putus kontak dengan Kim untuk sementara waktu. Karena dia diserang, sampai mereka mengetahui situasinya. Dia yakin Kim tidak akan datang untuk menyingkirkan Shin Ji lagi. Legend hanya diam. 005 mengingatkan jangan sampai 001 salah paham karena dia begini padanya. Dia masih tetap tidak menyukainya. 001 mengkhianati Numbers dan pergi. Setelah itu, mereka semua terpisah. Beberapa dari mereka gagal dan mati. Sekarang, mereka hanya tersisa beberapa orang. Tapi, 001 melupakan mereka dan ternyata hidup di sini bermanja-manja dengan kekasihnya. Seketika, ekspresi Legend berubah. 005 melanjutkan, 001 tidak cocok untuk berbincang dengan gadis imut. Legend lalu memberitahu kalau itu adalah adiknya. Kali ini membuat 005 kaget tak percaya. Tapi Legend meyakinkannya. Tiba-tiba Dayun datang bersama kakek. Dia memanggil kakaknya. Sekarang 005 dibuat terkejut dengan keluarga Legend. Tanpa sadar, dia sudah duduk di meja makan di rumah Legend. 005 menatap makanan di depannya seolah tak percaya. Kakek lalu berkata dia hanya menyiapkan sekadarnya. Tapi tamunya tak usah sungkan untuk makan banyak. Seketika 005 jadi canggung. Matanya masih menatap makanan, sedangkan yang lain sudah mulai makan. Dia masih heran. Dia kan sempat berniat membunuh anak di sampingnya. Apa dia juga boleh makan bersama keluarganya begini? 005 merasa tidak nyaman. Melihat itu, kakek bertanya, kenapa dia tidak makan? Apa makanannya tidak sesuai dengan seleranya? Apa dia ingin kakek buatkan makanan yang lain? 005 tersentak, dia segera menyangkal. Akhirnya, dia mengambil sendok dan mulai memakan makanan di meja. Tapi, 005 melirik ke arah Legend dan mengingat saat mereka masih bertugas. Hari itu, hujan. Mereka berlima sedang beristirahat sejenak sambil makan seadanya. Tiba-tiba, terjadi ledakan. Legend segera membuang makanannya dan segera memberi perintah. Mereka langsung menyerbu ke arah musuh. Kembali ke masa kini. Kakek bersyukur, sepertinya makanannya sesuai dengan selera tamunya. 005 nampak bingung, tapi saat melihat wajah kakek dan Dayun yang tersenyum dan melihat makanan di depannya sudah habis, dia baru sadar.
Kakek lalu berkata, dia dengar Legend dan temannya dulu sudah saling kenal. Tapi 005 malah bingung. Ini baru pertama kali dia mendengar nama itu. Legend lalu memberitahu jika itu adalah namanya. Dia menjelaskan kalau temannya ini tidak tahu namanya karena mereka saling kenal ketika dia hilang ingatan. Kakek memahami itu, jadi mereka berdua sudah saling kenal sejak lama ya. Legend mengiyakannya. Ketika dia hilang ingatan dan siuman, mereka melakukan banyak hal bersama dan temannya banyak membantu saat itu. Baginya, temannya adalah keluarga. Kakek dan Dayun tersentuh mendengarnya. Namun 005 lebih terkejut mendengar itu. Setelah makan malam, Legend pergi mengantar 005. Sebelum pergi, kakek berterima kasih padanya karena sudah menemani Legend. Jika Legend menganggapnya keluarga, bagi kakek dia juga adalah keluarga. Dan jangan beranggapan mereka ini adalah orang asing. Mainlah ke sini kapan saja. 005 kehabisan kata-kata. Kakek dan Dayun kemudian berpamitan dengannya. Di tangga, 005 terlihat memikirkan sesuatu. Saat sudah sampai di pintu keluar, dia tiba-tiba menendang Legend sampai terhuyung-huyung. 005 bertanya, apa yang Legend mau? Dia tidak percaya Legend membawanya ke tempat keluarganya. Apa dia punya otak? Legend hanya melihat acuh, lalu mengatakan kalau bukan dia yang membawa, tapi kakek yang mengajaknya. 005 tak percaya ini. Dia adalah musuhnya. Legend menggiring musuhnya ke tempat keluarganya. Karena ingatannya telah kembali, apa dia jadi bodoh sehingga lupa hal dasar seperti itu? Legend terus berjalan sambil mengatakan dia tidak pernah menganggap 005 sebagai musuh. Karena itu, dia mengenalkannya sebagai keluarga. Tapi 005 nampak marah. Apa 001 ingin beromong kosong lagi untuk menutupi identitasnya dari keluarganya? Legend berhenti dan berbalik. Dia tidak mengatakan itu untuk menutupi identitas 005. Tapi 005 masih ragu. Apa masuk akal mengatakan dirinya sudah seperti keluarga bagi Legend? Legend membalas seperti katanya, dia bukan keluarga yang sama seperti kakek dan adiknya yang tadi dia temui. Tapi baginya, Numbers sudah seperti keluarga. Dalam situasi di mana bisa mati kapan saja, dia bisa mempercayakan yang tersisa pada mereka. 005 seketika berhenti. 001 lalu memberitahu nama aslinya, Yu Legend. Dan 005 membalas namanya adalah Maya. Legend lalu memberikan Maya ponsel Samsung miliknya. Maya yang bingung menanyakan alasannya. Legend menjelaskan 006 akan menghubungi ponsel itu. Dia cukup mengaktifkannya sekali seminggu pada jam 9 malam. Sepertinya 006 dan 032 juga ingin berbicara dengannya. Maya menatap ponsel itu, lalu meninju Legend sekuat tenaga membuatnya terjatuh. Dengan penuh amarah, dia berkata dia masih tidak bisa memaafkan Legend karena dia diam-diam mengkhianati para Numbers. Setelah mengatakan itu, Maya beranjak pergi. Dari kejauhan, terlihat siluet dua orang. Ternyata itu Bos Cha dan Hyung Suk. Bos Cha masih tak percaya. Apa dia sedang bermimpi? Dia melihat bocah SMA itu dihajar dan tersungkur. Hyung Suk membenarkan sepertinya mereka memang sedang bermimpi. Mereka berdua terlihat syok melihat kejadian tadi. Hyung Suk bertanya apa mereka harus pura-pura tidak lihat. Anak itu pasti malu sekali. Dan bosnya setuju dengan usulan itu. Di tempat lain, bawahannya, Bos Iron melaporkan pihak camp bilang 005 diserang di area targetnya, berada oleh tentara bayaran misterius. Dan 005 bilang sulit untuk menjalankan misinya lagi.
Cam juga bilang sulit untuk mengirim orang lain karena mereka bahkan tidak tahu identitas orang-orang yang menyerang 005. Ditambah, pihak Shin Yong-ho juga mendesak ingin tahu alasan kenapa tidak ada hasilnya. Namun bos Iron terlihat santai. Dia malah berkata pasti Shin Yong-ho juga cemas karena dia sudah memutuskan untuk melewati batas. Tapi tidak ada hasilnya. Bos Iron lalu menyuruh bawahannya membuat anak-anak lain melakukan kontak dengan pihak Shin Yong-ho. Jika mereka tidak bergerak, Shin Yong-ho yang dalam keadaan semakin gelisah akan bergerak sendiri. Tapi bawahannya penasaran, jika itu terjadi, bukankah rencana mereka memanfaatkan Shin Yong-ho untuk bekerja sama dengan SW akan gagal? Si bos mengatakan itu akan jadi pukulan bagi SW. Jadi, tidak ada ruginya untuk mereka. Sebaliknya, itu mungkin lebih baik bagi mereka karena itu menghancurkan internal SW. Ya, maka berakhirlah kisah You Legend pada hari ini. Min Prof pamit undur diri. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.